Kau memang sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Suara Liansing terdengar dari segala penjuru hutan bambu, membawa ejekan dingin. Kau berani datang dan memata-matai dengan trik murahan seperti itu. Hari ini aku akan memastikan kau tidak akan pergi hidup-hidup, dan aku akan menggunakan ini sebagai bukti keberhasilan arai pengunci jiwa 1000 bambu yang baru saja kusempurnakan. Energi gaib yang menyelimuti Ming Li membuatnya ingin melawan. Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ekspresinya tenang saat dia melirik hutan bambu yang selalu berubah dan pola-pola yang bergerak di tanah, lalu menggelengkan kepalanya. Formasi ini cukup bagus, mengambil inspirasi dari semangat bambu dan kayu alami, serta mengintegrasikan 3 elemen yaitu ilusi, pengurungan, dan pembunuhan. Orang yang membuat formasi ini cukup mahir dalam seni formasi berbasis kayu. Suara Chen Ping tidak keras, tetapi jelas terdengar menembus gemerisik dedaunan bambu. Sayangnya, Tao mengikuti alam, tetapi kehilangan esensi alam. Memaksakan perubahan hanya akan menyebabkan stagnasi. Sambil berbicara, dia melangkah kecil ke depan. Langkah ini, yang tampaknya biasa saja, sebenarnya justru tepat mengenal titik lemah di mana beberapa pola susunan acak berpotongan. Saat kaki itu mendarat, tidak ada suara gemuruh yang mengguncang bumi, hanya suara, retak, yang lembut, seperti kaca yang pecah. Berpusat pada titik pendaratannya, pola susunan Qian yang berenang itu bergetar hebat, lalu, seperti ular panjang yang urat dan tulangnya telah dihilangkan, pola itu dengan cepat meredup dan hancur. Bambu hijau yang bergoyang liar di sekitar mereka tiba-tiba berhenti, dan ilusi dedaunan bambu surut seperti air pasang. Menampakkan kembali penampakan asli hutan bambu tersebut. Chen Ping melangkah lagi, sosoknya seolah menembus tirai air yang tak terlihat, dan muncul di sisi lain hutan bambu. Liansing berdiri di samping sebatang bambu ungu yang tebal, tangannya membentuk segel sihir, wajahnya masih menunjukkan kekaguman dan ketidakpercayaan. Prestasi terbesarnya, formasi pengunci jiwa 1000 bambu, yang pernah menjebak dan membunuh beberapa kultivator di alam abadi atas, dengan mudah dihancurkan hanya dalam satu langkah. Dia bahkan tidak melihat bagaimana orang lain melakukannya. Saat dia terkejut, sosok Chen Ping muncul seperti hantu, 3 kaki di depannya. Tidak ada aura yang luar biasa, tidak ada cahaya magis yang menyilaukan, hanya sebuah gerakan sederhana, jari-jari seperti pedang, menunjuk ke arah alisnya. Di depan ujung jarinya, ruang itu sedikit runtuh, dan seberkas cahaya abu-abu yang kacau berkedip-kedip tak menentu, memancarkan aura mengerikan yang membekukan jiwanya. Aura pelindung yang mengelilinginya rapuh seperti kertas di hadapan ujung jari ini. Naluri mengatakan kepadanya bahwa jika jari ini menyentuhnya, dia pasti akan mati. Pupil mata Liansing tiba-tiba menyempit, dan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir menghindar atau menangkis. Ujung jariku berhenti tepat setengah inci di depan alisnya. Chen Ping menarik jarinya, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menatapnya dengan tenang. Sekarang, bisakah kita bicara dengan baik? Hutan bambu itu sunyi. Formasi pembunuh dan ilusi dari sebelumnya seolah-olah tidak pernah muncul. Hanya setetes keringat dingin di dahi Liansing dan jari-jarinya yang sedikit gemetar yang menjadi bukti momen hidup dan mati yang mengerikan barusan. Kakak macan tutul, monyet, dan yang lainnya bergegas masuk dari luar formasi saat itu juga, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua berdiri di sana dengan tercengang. Liansing menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menekan gejolak di hatinya. Ketika dia menatap Chen Ping lagi, matanya benar-benar berbeda, dipenuhi dengan ketersujingan, ketakutan, dan secercah harapan.
Orang yang bisa dengan mudah menembus formasi dan menimbulkan ancaman maut baginya tidak mungkin seorang antek dari Istana Abadi Giok. Jika memang ada orang seperti itu di Istana Abadi Giok, mereka pasti sudah disingkirkan sejak lama. Senior, kekuatan supranatural Anda sungguh menakjubkan. Saya, Liansing, buta dan telah sangat menyinggung perasaan Anda. Liansing menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, nadanya berubah menjadi hormat. Silakan ikut saya, mari kita bicara lebih detail. Dia berhenti sejenak, lalu menatap monyet yang tercengang di sampingnya. Matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Monyet, kau juga harus ikut. Kali ini, kau benar-benar membawa seseorang yang luar biasa bersamamu. Setelah mendengar itu, monyet itu awalnya bingung, lalu sangat gembira. Tatapannya ke arah Chen Ping dipenuhi kekaguman dan kegembiraan. Chen Ping mengangguk sedikit dan mengikuti Liansing ke kedalaman hutan bambu, menuju sebuah tempat tinggal mewah yang seluruhnya terbuat dari bambu hijau. Hati, Liansing memimpin Chen Ping dan Mingli masuk ke pertapaan, dengan monyet itu mengikuti di belakang dengan hati. Bagian dalam pertapaan itu hanya dilengkapi dengan beberapa kursi bambu dan sebuah meja bambu, tetapi energi spiritual di dalamnya jauh lebih kaya dan murni daripada di luar, yang jelas menunjukkan bahwa sebuah tempat pengumpulan roh telah didirikan. Silakan duduk, Pak. Liansing memberi isyarat kepada Chen Ping untuk duduk, sementara dia sendiri duduk di seberangnya, dengan ekspresi serius. Chen Ping duduk dan, tanpa bertele-tele, langsung bertanya, Saudara Taois Liansing, apa yang Anda ketahui tentang kultivator pria dan wanita yang dipenggal di lereng jiwa yang jatuh? Apa kejahatan mereka, dan siapa algojonya? Liansing menghela napas dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, sejujurnya, senior, masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat di kota Abadi Giok. Meskipun kami memiliki beberapa saluran, kami hanya berhasil mengetahui sebagian detailnya. Istana Abadi Giok mengumumkan bahwa kedua orang itu dieksekusi karena menerobos penghalang dan meninggalkan 13 surga untuk pergi ke alam bawah tanpa izin, sehingga melanggar ketetapan ilahi. Pergi ke alam bawah tanpa izin. Chen Ping mengerutkan kening. Apakah ada preseden serupa? Mengapa hukumannya begitu berat? Justru itulah yang mencurigakan. Kilatan tajam muncul di mata Liansing. Di masa lalu, bukan berarti tidak ada kultivator yang diam-diam pergi ke alam bawah. Kebanyakan dari mereka didenda, dikurung, atau diberi hukuman ringan sebagai peringatan. Eksekusi publik semacam itu, terutama di tempat yang sangat terpencil seperti Valen Sol Slope, dan dengan menggunakan Sol Refining Arai, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kami menduga bahwa kedua sesepuh itu mungkin tidak dibunuh hanya karena dosa-dosa mereka di alam rendah, tetapi karena mereka mengetahui beberapa rahasia yang seharusnya tidak mereka ketahui, atau karena mereka menyentuh istana Dewa Giok, atau bahkan kepentingan mendasar dari ras dewa di baliknya, yang menyebabkan kematian mereka dan bahkan kemungkinan jiwa mereka dimurnikan untuk menghilangkan masalah di masa depan. Hati Chen Ping mencekam. Ini sesuai dengan dugaannya. Musa senior adalah seorang pria yang berpengetahuan luas, dan istrinya juga bukan kultivator biasa. Kembalinya mereka secara tiba-tiba ke surga ke-13 dan kemunculan mereka secara kebetulan di benua abadi Azureneter, yang disusupi oleh kekuatan ilahi, menunjukkan bahwa mereka mungkin memang telah menemukan sesuatu. Apakah Anda tahu kapan mereka ditangkap? Di mana mereka ditangkap? Apakah mereka melawan atau meninggalkan pesan? Desak Chen Ping. Liansing menggelengkan kepalanya lagi, waktu dan tempat pastinya tidak diketahui. Yang kita ketahui hanyalah mereka tiba-tiba muncul dalam daftar buronan Istana Dewa Giok sebulan yang lalu, dengan tuduhan meninggalkan alam surgawi tanpa izin dan memata-matai area terlarang.
Proses penangkapan tampaknya berlangsung cepat dan tidak menimbulkan banyak kehebohan. Ada desas-desus bahwa awalnya mereka tampaknya ingin menyelinap ke sekitar kediaman penguasa kota, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, mereka menghilang tanpa jejak dan muncul kembali di tempat eksekusi Valen-sur-Slope. Mengenai apakah perlu meninggalkan pesan atau tidak, dia berhenti sejenak. Tempat eksekusi dilindungi oleh susunan peredam suara, sehingga tidak ada suara yang terdengar dari luar. Orang-orang kami terlalu jauh pada saat itu, jadi mereka hanya melihat proses eksekusi dan tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Chen Ping terdiam sejenak, menekan amarah yang meluap di hatinya, dan berkata dengan suara berat, "Lalu, siapa yang memberi perintah? Dan siapa yang melaksanakan tindakan tersebut?" Ekspresi Liansing berubah serius. Orang yang memberi perintah kemungkinan besar adalah penguasa kota Dewa Giok saat ini, pemilik istana Dewa Giok, Yu Wuji. Dia adalah salah satu perwakilan para dewa di wilayah ini. Kultivasinya tak terukur, setidaknya berada di peringkat ke-7 alam abadi atas, dan dia memiliki kekuatan yang besar. Hukuman berat seperti itu harus diperintahkan olehnya secara pribadi, atau setidaknya disetujui olehnya. Adapun para pelaksana spesifiknya, Liansing melirik kakak macan tutul di sampingnya, dan kakak macan tutul segera melangkah maju dan berbisik. Setelah melakukan penyelidikan dari berbagai sumber, kami telah memastikan bahwa orang yang memimpin orang-orang ke Lohunpo untuk mengawasi eksekusi dan memimpin upacara pemurnian jiwa pada hari itu adalah Fei Qing, kepala pelayan istana Tuan Kota. Orang ini adalah orang kepercayaan Yu Wuji. Tingkat kultivasinya sekitar peringkat ke-5 alam abadi atas. Dia terampil dalam formasi dan teknik hukuman, serta kejam dan bengis. Orang-orang yang benar-benar melaksanakan pemenggalan kepala itu adalah dua algojo senior dari aula eksekusi istana Tuan Kota, kakak beradik bernama Tu Gang dan Tu Meng. Keduanya adalah kultivator tubuh tingkat ke-4 alam abadi atas, yang ahli dalam eksekusi, dan metode mereka sangat kejam. Tu Gang, Tu Meng. Chen Ping perlahan mengucapkan kedua nama itu, matanya dingin dan tanpa kehangatan sedikit pun, di mana mereka sekarang. Liansing merasakan niat membunuh yang hampir nyata terpancar dari Chen Ping dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Namun, dia tetap menjawab, kedua orang ini biasanya tinggal di barak Algojo di sisi barat rumah besar penguasa kota, bergantian bertugas. Hari ini, menurut pengamatan kami, seharusnya Tu Meng yang bertugas, dan Tu Gang sedang cuti. Tu Gang kecanduan minum dan berjudi. Saat hari liburnya, dia sering pergi ke Suixianlou di distrik barat untuk minum, lalu pergi ke Qianjinfang untuk berjudi beberapa putaran. Sekarang sudah larut malam, jadi kemungkinan besar dia berada di Suixianlou. Chen Ping berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Liansing, dan berkata, "Terima kasih telah memberitahu kami, sesama Taos. Informasi ini sangat penting bagi kami." Liansing segera membalas salam tersebut, "Senior terlalu baik. Istana Dewa Giok dan ras dewa telah menindas kami terlalu lama. Kultivasi senior luar biasa. Jika Anda dapat mengguncang mereka, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi kami." Namun, meskipun Tu Gang adalah seorang algojo, dia tetaplah anggota dari Istana Abadi Giok. Jika dia bergerak di dalam kota, kemungkinan besar akan menarik perhatian patroli dan para ahli penguasa kota. Senior, Anda harus berhati-hati. Aku tahu apa yang aku lakukan. Nada suara Chen Ping tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Ming Li, kau tetap di sini bersama rekan Taois Liansing dan terus kumpulkan informasi yang lebih rinci.
terutama mengenai pergerakan, preferensi, dan kelemahan Yuuji dan Felking. Monyet itu tersentak bangun dan menegakkan punggungnya. Senior, tolong berikan perintah Anda. Bawa aku ke Zhu Xianlou. Tunjukkan Tugang. Chen Ping meliriknya dan berkata, setelah ini, akan ada hadiah, dan kami juga bisa mengatur agar kamu sementara waktu meninggalkan tempat bermasalah ini. Ekspresi perlawanan terlintas di wajah monyet itu, tetapi mengingat kantung kristal Yuan kelas atas dan kultivasi Chen Ping yang tak terukur, ia menguatkan diri dan berkata, ya. Junior ini akan memimpin jalan. Aku akan mengenali Tugang bahkan jika dia sudah menjadi abu. Chen Ping mengangguk dan berkata kepada Lian Xing, jangan ceritakan kejadian hari ini kepada siapapun. Kita akan membahas tindak lanjutnya saat aku kembali. Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi, memberi isyarat kepada monyet untuk memimpin jalan, dan sosoknya menghilang ke dalam malam yang semakin gelap. Lian Xing menatap ke arah tempat Chen Ping menghilang untuk waktu yang lama sebelum berkata pelan kepada Ming Li, Senior Ming Li, sebenarnya tingkat kultivasi senior Chen itu berapa? Tadi, ketika dia menghancurkan formasi dengan satu jari, aku tidak mampu mengerahkan kekuatan sedikit pun untuk melawan. Tatapan Ming Li dalam saat dia perlahan berkata, tingkat kultivasi Tuan Chen berada di luar pemahaman kita. Anda hanya perlu tahu bahwa Istana Dewa Giok, mungkin benar-benar telah mengambil risiko yang terlalu besar kali ini. Zuixianlou adalah restoran terbesar di distrik Xikeng, terang benderang dan ramai dikunjungi orang. Para petani, pedagang, dan bahkan beberapa petani nakal terkemuka berkumpul di sini, menciptakan semacam kemakmuran yang menyimpang di tengah hiruk-pikuk. Monyet itu, yang sudah familiar dengan tempat itu, menuntun Chen Ping ke tempat teduh di seberang restoran dan menunjuk ke seorang pria botak bertubuh kekar di lantai 2 dekat jendela. Pria itu sedang minum banyak, tanpa mengenakan baju, memperlihatkan otot-otot yang kuat dan beberapa bekas luka yang mengerikan. Senior, itu Tugang. Dia punya bekas luka di alis kanannya, yang membuatnya mudah dikenali. Monyet itu berbisik, suaranya sedikit bergetar. Chen Ping mendongak. Tugang adalah pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka. Dia sedang bermain permainan minum dan minum banyak bersama beberapa temannya yang sama garangnya. Suaranya menggelegar dan perilakunya kasar. Tingkat kultivasinya yang berada di peringkat keempat alam abadi atas tidak disembunyikan, dan dia memancarkan aura pembunuh. Apakah ini orang yang secara pribadi memenggal kepala senior Musa? Tatapan mata Chen Ping tenang dan tak berkedip, tetapi auranya tampak menyatu sepenuhnya dengan bayangan di sekitarnya. Bahkan monyet-monyet yang berada tepat di sebelahnya pun tidak dapat merasakan kehadirannya, hanya merasakan hawa dingin yang aneh. Kembali dan cari Ming Li. Selebihnya bukan urusanmu, kata Chen Ping kepada monyet itu. Monyet itu, merasa seolah-olah telah diampuni, mengangguk tergesa-gesa dan diam-diam mundur ke dalam kegelapan. Chen Ping tidak langsung bertindak. Dia hanya berdiri diam di balik bayangan, seperti pemburu yang paling sabar, mengamati jendela yang berisik di lantai 2. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika bulan sudah tinggi di langit, Tugang tampaknya sudah cukup minum, lah berdiri dengan goyah, bertukar beberapa kata tawa dan candaan dengan teman-temannya, lalu turun sendirian. Kemudian mereka berjalan menuju gang yang lebih sepi, tampaknya menuju kasino berikutnya. Chen Ping melakukan gerakan. Dia mengikuti dalam diam, seperti gumpalan asap di malam yang gelap. Gang sempit itu semakin dalam dan semakin gelap, hanya ada beberapa lampu di kejauhan. Tugang menyenandungkan melodi vulgar, sama sekali tidak menyadari kematian yang akan datang. Tepat ketika dia sampai di tengah gang,
di sudut yang dipenuhi barang-barang berantakan, bayangan di depannya tiba-tiba hidup. Tanpa peringatan apapun, sebuah tangan ramping tampak muncul dari kehampaan dan mencekiknya. Rasa mabuk Tugang seketika berubah menjadi keringat dingin. Matanya membelalak, dan tepat ketika energi Yuan yang bergejolak di dalam dirinya hendak meledak, ia ngeri mendapati bahwa kekuatan yang tak terlukiskan, yang tampaknya mampu memusnahkan segalanya, mengalir ke dalam tubuhnya dari telapak tangan itu, memenjarakan semua meridian, dantian, dan bahkan jiwanya. Dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun dan hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat sosok itu perlahan muncul dari kegelapan. Dia adalah seorang pria muda yang tampak tenang, tetapi matanya seperti kolam yang dalam dan dingin, menatapnya dengan dingin. Siapakah kamu? Tugang berhasil mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya. Chen Ping tidak menjawab, tetapi malah mendekatkan wajahnya ke telinga Chen Ping dan dengan tenang bertanya dengan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar. Sebulan yang lalu, di Valensol Slope, apakah kamu yang menyerang pria dan wanita itu? Tugang terdiam kaku, matanya berkilat tak percaya dan bahkan ketakutan yang lebih dalam. Pihak lain datang untuk membahas hal itu. Dan itu begitu langsung, begitu menakutkan. Dia ingin menyangkalnya, tetapi di bawah tatapan kedua mata itu, dia bahkan tidak berani berbohong, dan hanya bisa mengangguk dengan susah payah. Siapa yang memberi perintah? Yu Wuji atau Felking? Chen Ping terus bertanya, suaranya datar. Itu adalah pelayan Fel, yang membawa perintah penguasa kota, untuk memerintahkan kami, saudara-saudara, untuk melaksanakan eksekusi. Tugang merasa seperti sedang sesak napas. Apakah mereka mengatakan sesuatu sebelum meninggal? Jari-jari Chen Ping sedikit mengencang. Tidak, formasi itu menghalangi mereka. Mereka tampak sangat marah, menatap Butler Fel dengan tajam. Tugang merasa seolah jiwanya dibekukan dan dihancurkan oleh kekuatan dingin itu. Aku hanya mengikuti perintah. Ampuni aku. Kata-kata, selamatkan nyawaku belum terucap. Klik, suara retakan yang samar, hampir tak terdengar. Cahaya di mata Tugang membeku dan meredup seketika. Seluruh vitalitasnya, beserta jiwanya, sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan kacau yang bergelombang, tanpa meninggalkan jejak. Chen Ping melepaskan cengkeramannya, dan tubuh kekar Tugang ambruk ke tanah seperti lumpur. Kemudian, di bawah erosi kekuatan kekacauan, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak pakaian sedikit pun, dan sepenuhnya lenyap diterpa angin malam. Gang itu tetap sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, bagi Chen Ping, seorang kultivator alam abadi tingkat 4 sama mudahnya dengan menyembelih seekor anjing. Chen Ping berdiri di sana, malam menyelimuti wajahnya yang tenang. Yang pertama, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah rumah besar penguasa kota, yang diterangi dengan terang, melambangkan kekuatan tertinggi kota abadi Giok. Tatapan Chen Ping menembus kegelapan malam, tertuju pada kompleks bangunan yang relatif terpisah dan dijaga ketat di sisi barat rumah besar penguasa kota kediaman pejabat kriminal. Penerangan di sana tampak lebih jarang, memberikan suasana yang dingin dan sunyi. Menurut informasi dari Lian Xing, orang yang bertugas saat ini seharusnya adalah kakak laki-laki Tugang, yaitu Tu Meng. Membunuh Tugang hanyalah permulaan. Tu Meng juga harus mati. Kedua saudara Algojo ini, yang berlumuran darah pendahulu mereka, Musa dan istrinya, tidak akan lolos. Sosoknya sekali lagi menyatu dengan kegelapan, bergerak seperti hantu melintasi atap dan gang-gang kota abadi Giok dengan kecepatan luar biasa, namun tanpa menyebabkan fluktuasi energi spiritual sedikit pun, atau bahkan riak angin.
Kontrolnya atas kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat kesempurnaan. Semakin dekat Anda ke area inti rumah besar penguasa kota, semakin ketat penjagaannya. Di permukaan, pasukan penjaga Yuxianfu, mengenakan jubah Taois biru dan memancarkan aura tajam, berpatroli di rute-rute yang saling bersilangan. Laba di balik bayangan, terdapat juga penghalang deteksi dan susunan peringatan yang tersembunyi, sepadat jaring laba. Namun, di mata Chen Ping, hal-hal tersebut bukannya tanpa kekurangan. Indra ilahinya, seperti merkuri yang tak terlihat, menyebar tanpa suara, secara tepat menghindari titik deteksi konvensional dan menembus celah-celah halus dalam operasi formasi tersebut. Karakteristik kekuatan kekacauan memungkinkannya untuk merasakan dan memanipulasi energi hingga tingkat yang luar biasa. Apa yang dilihatnya bukan hanya bentuk eksternal formasi tersebut, tetapi juga aliran energinya dan titik-titik di mana hukum-hukum saling terkait. Kediaman petugas kriminal terletak di dalam tembok barat rumah besar penguasa kota. Tempat ini dipisahkan dari area pemerintahan inti di dalam oleh beberapa halaman dan taman, menjadikannya area fungsional yang relatif terpencil, tetapi pertahanannya tidak boleh diremehkan. Bagian luar asrama diselimuti membran berwarna biru muda, yang berfungsi sebagai penghalang pelindung dan peringatan dasar. Membran ini dapat menahan serangan dengan intensitas tertentu dan mendeteksi penyusup yang tidak berwenang. Chen Ping berhenti di bawah bayangan bukit buatan, beberapa puluh kaki dari penghalang. Dia tidak sembarangan menyentuh pembatas itu, tetapi mengamatinya dengan cermat. Aliran energi di dalam penghalang mengikuti pola tetap, naik dan turun seperti bernapas. Pada setiap transisi, napas akan ada, titik buta, energi yang sangat singkat, yaitu penundaan sesaat yang tak terhindarkan ketika formasi menyesuaikan diri. Titik buta ini sangat halus sehingga hampir tidak terlihat, berlangsung kurang dari 1/100 tarikan napas. Para kultivator biasa tidak dapat mendeteksinya dengan indera ilahi mereka, apalagi memanfaatkannya. Namun Chen Ping bisa melakukannya. Dia diam-diam menghitung frekuensi fluktuasi energi penghalang itu dan menunggu dengan sabar. Angin malam berdesir di taman, dan sebuah patroli lewat di kejauhan, jejak langkah mereka memudar di kejauhan. Sekarang, tepat ketika fluktuasi energi penghalang mencapai puncaknya dan hendak memasuki titik terendah, sosok Chen Ping bergerak. Tanpa meninggalkan jejak atau mengeluarkan suara, La tampak berubah menjadi gumpalan asap, melewati celah yang sempit dengan presisi sempurna dan memasuki penghalang. Sepanjang seluruh proses, membran tipis penghalang tersebut bahkan tidak bergelombang. Saat memasuki area asrama, rasa penindasan semakin terasa. Udara dipenuhi dengan bau darah yang samar dan aura jahat yang terbentuk dari keterlibatan jangka panjang dalam pembunuhan. Arsitektur kediaman ini kasar dan dingin, sebagian besar terbuat dari batu hitam, yang tidak sesuai dengan suasana surgawi area lain di Jade Immortal Mansion. Indra ilahi Chen Ping dengan hati-hati meluas seperti tentakel. Asrama ini mencakup area yang luas dengan puluhan halaman terpisah, sebagian besar gelap, hanya beberapa halaman yang diterangi. Namun, ruang jaga di lokasi pusat itu terang benderang, dan dua penjaga dengan penampilan yang tegap berdiri di pintu. Berdasarkan tata letak kasar dan pendeteksian aura yang diberikan oleh Lian Xing, Chen Ping dengan cepat menemukan sebuah halaman kecil di dekat sudut, relatif terpencil, tetapi saat ini samar-samar memancarkan fluktuasi darah dan ki unik dari seorang kultivator tingkat 4 alam abadi atas. Aura itu memiliki asal yang sama dengan aura Tugang, tetapi lebih halus dan ganas, itu pasti Tumeng. Seperti yang diperkirakan, serangkaian peringatan terpisah juga dipasang di sekitar halaman, dan bahkan lebih canggih daripada penghalang perimeter luar. Formasi tersebut terhubung ke beberapa titik penting di dalam halaman.
Setelah diaktifkan, formasi ini tidak hanya dapat berfungsi sebagai alarm tetapi juga dapat melancarkan serangan atau menjebak musuh. Chen Ping menahan napas dan memfokuskan pandangannya pada tanda-tanda rune yang tidak mencolok di tanah dan dinding di pintu masuk halaman. Ini adalah susunan jaring roh terikat bumi gabungan yang menggabungkan penginderaan, pengikatan, dan serangan duri bumi. Inti dari formasi tersebut harus berada di bawah tanah, di tengah halaman. Memaksa masuk atau menggunakan kekerasan pasti akan membuat orang-orang di dalam waspada dan bahkan dapat memengaruhi seluruh asrama. Chen Ping sekali lagi menunjukkan penguasaannya yang menakjubkan terhadap formasi barisan. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan titik cahaya abu-abu yang kacau mengembun di ujung jarinya, sangat samar dan hampir tak terlihat. Dia menunjuk ke udara, dan cahaya abu-abu di ujung jarinya berubah menjadi beberapa benang yang lebih tipis dari sehelai rambut, menghilang tanpa suara ke dalam simpul rune kunci di tanah. Kekuatan kekacauan, sumber dari semua hukum, juga dapat mengasimilasi dan memusnahkan semua hukum. Gumpalan kekuatan kacau itu secara tepat memotong saluran aliran energi formasi tersebut, tanpa merusak strukturnya, melainkan melakukan operasi yang hampir melumpuhkan dan menyesatkan. Mereka untuk sementara memutus transmisi sensorik formasi tersebut ke penyusup eksternal dan menciptakan beberapa jalan buntu kecil yang berputar sendiri dalam siklus energi internalnya. Seluruh proses berlangsung senyap dan tanpa hambatan, seperti dokter paling terampil yang melakukan operasi paling rumit. 3 tarikan napas kemudian, susunan di pintu masuk halaman masih beroperasi, cahayanya sedikit berkedip. Namun, di bawah manipulasi Chen Ping, susunan itu menjadi buta dan tuli, tidak dapat melihat atau mendengar apapun yang akan terjadi. Sosok Chen Ping berkelebat, melayang di atas tembok halaman seperti gumpalan asap dan mendarat di halaman. Halaman itu kecil, dengan 3 rumah batu hitam di tengahnya, sebuah platform batu untuk bercocok tanam di sebelah kiri, dan rak senjata kecil di sebelah kanan, tempat tergantung beberapa pedang berkepala hantu yang berat dan rantal, udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Cahaya redup menerobos masuk melalui jendela rumah utama di tengah, tempat sesosok tubuh kekar duduk bersila di atas futon, tampak sedang bermeditasi, tetapi napasnya sedikit tidak teratur dan alisnya berkerut. Itu adalah Tu Meng. Wajahnya sangat mirip dengan wajah Tu Gang, tetapi lebih muram, dengan bekas luka dalam di pipi kirinya yang membuatnya tampak sangat ganas. Pada saat itu, dadanya sedikit naik turun, dan ada lapisan tipis keringat di dahinya. Dia gelisah. Baru saja, Tu Meng, yang sedang mengalirkan energi internalnya, merasakan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang tanpa alasan. Rasa dingin yang tak terlukiskan langsung menjalar di punggungnya, seolah-olah dia sedang diawasi oleh makhluk yang sangat berbahaya. Perasaan itu datang dan pergi dengan cepat, tetapi hal itu membuatnya tidak mungkin untuk memasuki keadaan meditasi lagi. Dia dan Tu Gang adalah saudara kembar. Meskipun mereka tidak sepenuhnya sinkron, ada hubungan halus di antara mereka. Pada saat itu, La merasakan perasaan panik dan hampa yang samar, seolah-olah ia telah kehilangan hubungan penting. Apa yang telah terjadi? Tu Meng membuka matanya, kilatan tajam terpancar darinya, dipenuhi keraguan dan kewaspadaan. Mungkinkah anak Agang itu kembali membuat masalah? Atau dia teringat eksekusi di Valensol Slope sebulan yang lalu, tatapan penuh kebencian dan menantang dari pria dan wanita itu sebelum kematian mereka, terutama pria itu, yang kultivasinya terbatas, namun tatapannya seolah menembus hati orang lain, yang membuatnya mengalami beberapa mimpi buruk setelahnya. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman. 2 orang bodoh yang tidak tahu apa-apa itu,
bahkan jiwa mereka pun dimunikan setelah mereka mati. Bagaimana mungkin mereka bisa menimbulkan masalah? Mereka pasti terlalu terburu-buru dalam kultivasi mereka akhir-akhir ini. Meskipun berusaha menenangkan diri, dia tetap memutuskan untuk keluar dan berpatroli di area tersebut, serta memeriksa keamanan penginapan untuk malam itu. Dia bangkit, berjalan ke pintu, dan bersiap untuk mendorongnya hingga terbuka dan keluar. Tepat saat tangannya hendak menyentuh pintu, terjadi perubahan mendadak. Di belakangnya, riak yang sangat samar menyebar tanpa suara di seluruh ruang, seperti kerikil tak terlihat yang dilemparkan ke danau yang tenang. Sesosok figur tampak melangkah keluar langsung dari kehampaan, tiba-tiba muncul dalam jarak 1 meter di belakangnya. Tidak ada niat membunuh, tidak ada suara angin, dan bahkan tidak ada perubahan suhu. Barulah ketika tangan itu dengan lembut menyentuh titik vital di bagian belakang jantungnya, seolah-olah dibelai oleh seorang kekasih, Tu Meng merasa ngeri menyadari apa yang sedang terjadi. Wei Hao. Dia ketakutan, otot-ototnya langsung menegang seperti besi, aura pelindungnya muncul secara naluriah, dan dia menerjang ke depan, membuka mulutnya untuk berteriak memberi peringatan kepada para penjaga di luar. Namun, semuanya sudah terlambat. Tangan yang menempel di punggungnya tiba-tiba mengeluarkan daya hisap dan energi penghancur yang tak terlukiskan dan mengerikan. Itu bukanlah kekuatan spiritual biasa, bukan pula energi hantu yang menakutkan atau api sejati yang menyala-nyala, melainkan semacam kekacauan dan kehampaan yang seolah melahap, menguraikan, dan memusnahkan segala sesuatu di langit dan di bumi. Aura pelindungnya yang kuat ternyata rapuh seperti es dan salju di bawah sinar matahari, langsung meleleh dan hancur di hadapan kekuatan ini. Kekuatan itu menembus tubuhnya, dan dimanapun kekuatan itu lewat, meridiannya putus dan hancur. Dantian itu seperti balon yang bocor, dan energi primordial yang mendalam yang telah dikembangkan selama ratusan tahun terbuang sia-sia, hanya untuk dilahap tanpa ampun oleh kekuatan kekacauan. Yang lebih mengerikan lagi, kekuatan ini menerobos langsung ke lautan kesadarannya, memenjarakan jiwanya yang ketakutan dengan kuat, yang baru saja akan mengumpulkan diri untuk mencoba menghancurkan diri sendiri atau mengirimkan pesan. Kemudian perlahan-lahan ia menggiling dan menghancurkan seperti batu penggiling. Hehe, mata Tu Meng melotot dan merah. Mulutnya terbuka lebar, tetapilah hanya bisa mengeluarkan suara serak yang tak disengaja. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. La merasa kesadarannya ditarik ke dalam kegelapan dan kehampaan yang tak terbatas, dan semua kekuatan serta inderanya dengan cepat meninggalkannya. Dia ingin berbalik dan melihat siapa yang telah membunuhnya, tetapi lehernya kaku dan dia bahkan tidak bisa menolehkan lehernya sedikit pun. Melalui penglihatannya yang kabur, ia hanya bisa melihat garis besar sebuah tangan panjang dan mantap yang seolah-olah menyimpan kebenaran tertinggi alam semesta. Sebuah suara yang begitu tenang hingga membuat bulu kuduk merinding seolah-olah suara itu bergema langsung dari lubuk jiwamu. Aku akan mengirimmu turun untuk menemani saudaramu. Saudara laki-laki. Gang. Secercah rasa takut dan tak percaya yang ekstrim terlintas di mata Tu Meng sebelum kesadarannya benar-benar hilang, engah. Bunyi gedebuk yang teredam, seperti karung berisi pasir yang meledak. Tubuh kekar Tu Meng, dimulai dari bagian dalam, dengan cepat berubah menjadi awan debu abu-abu kehitaman, seperti batu lapuk, dan jatuh berhamburan. Bahkan pakaian yang dikenakannya dan cincin penyimpanan yang dipakainya pun hancur lebur oleh erosi kekuatan kacau tersebut, benar-benar lenyap ke udara.